Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nutiasi dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2302032014464 dari kelompok 3 Praktikum Budidaya Ternak Unggas. Pada acara 4, kita akan membahas mengenai bahan pakan. Topik yang pertama yaitu klasifikasi bahan pakan secara internasional. Klasifikasi bahan pakan secara internasional dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama yaitu hijauan kering dan jerami. Bahan yang termasuk dalam kelas ini adalah semua hay jerami kering, dry fodder, dry stopper, dan semua bahan pakan kering yang berisi 8% atau lebih serat kasar. Hijauan kering adalah rumput dan daun-daunan leguminosa yang sengaja dikeringkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan sebagai cadangan agar dapat dimakan oleh ternak pada musim kekurangan pakan. Jenis yang kedua yaitu pastura atau hijauan segar. Hijauan segar atau pastur dapat dihasilkan dari jenis rumput maupun leguminosa. Hijauan merupakan sumber pakan utama ruminansia baik berupa rumput maupun leguminosa. Pastura atau hijauan segar memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Bahan pakan yang ketiga yaitu silase. Bahan pakan yang termasuk dalam kelas ini adalah bahan pakan yang berasal dari hijauan yang telah mengalami proses fermentasi di dalam silo secara anaerob, mengandung bahan kering sebesar 20,35%. Proses pengawetan hijauan dengan cara fermentasi menggunakan satu jenis bakteri disebut Erilase. Jenis bahan pakan yang keempat yaitu sumber energi. Bahan yang termasuk dalam kelas ini adalah semua bahan pakan yang mengandung kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 8% atau kandungan dinding selnya kurang dari 35%. Zat makanan yang digunakan sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Bahan yang kelima yaitu sumber protein. Golongan bahan yang masuk dalam kelas ini adalah semua bahan pakan yang mempunyai kandungan protein minimal 20%. Bahan pakan sumber protein biasanya berupa tepung atau bungkil. Semua bahan pakan yang mengandung protein 20% atau lebih biasanya berasal dari tanaman, hewan, dan juga ikan. Jenis bahan pakan yang keenam yaitu sumber mineral. Bahan pakan yang masuk dalam kelas ini adalah semua makanan yang mengandung banyak cukup mineral. Jenis bahan pakan yang ketujuh yaitu sumber vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tapi merupakan regulator metabolis. Jenis bahan pakan yang kedelapan yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat tertentu yang biasanya ditambahkan pada ransum seperti antibiotik, zat-zat warna, hormon, dan obat-obatan lainnya. Meskipun bukan tergolong sebagai bahan pakan, namun zat adiktif ini hampir tidak terpisahkan dengan praktik peternakan modern karena sangat bermanfaat secara ekonomi untuk mendukung secara efisiensi penggunaan pakan. Topik yang kedua yaitu fungsi nutrien terhadap unggas. Yang pertama yaitu energi metabolis. Energi metabolis pakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi komposisi karkas terutama proporsi kadar lemak. Pakan dengan energi tinggi akan menghasilkan proporsi kadar lemak yang tinggi pula. Energi metabolis pakan adalah sumber ATP dan pengaruh kekurangan energi pada perempuan sangat besar. Pengaruhnya yaitu memperburuk VCR atau Feed Consumption Rate. Pada saat energi per kilogram pakan kurang dari kebutuhan, maka ayam akan mengonsumsi pakan lebih banyak untuk menjaga kebutuhan energi tubuhnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi protein. Fungsi protein adalah untuk pertumbuhan, mengganti jaringan yang mati, dan pembentukan antibodi. Jika kandungan protein dalam rasul tidak memenuhi kebutuhan protein ayam, maka pertumbuhan ayam akan lambat. Yaitu gejala defisiensi asam amino juga terlihat tidak spesifik. Gejalanya hanya terlihat dari pertumbuhan lambat, konsumsi menurun, atau penurunan produksi telur dan ukuran telur. Kita masuk topik yang ketiga yaitu cara pemberian pakan pada unggas. Pemberian pakan pada ayam kampung yang dipelihara secara semi-intensif umumnya dilakukan secara berkala pada pagi dan sore hari. Akan tetapi untuk pemeliharaan ayam kampung pedaging pada dasarnya dilakukan secara ad libitum atau tidak terbatas. Yang kedua yaitu untuk jenis ayam pedaging diberikan pakan secara ad libitum atau secara tidak terbatas agar bobot badan maksimal tercapai. Kemudian pada ayam petelur pada fase starter diberikan pakan sebanyak 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum atau juga secara tidak terbatas. Hal ini bertujuan pada fase ini pertumbuhan sangat cepat dan membutuhkan pakan dengan sangat tinggi. Pada fase grower dan layer, frekuensi pemberian pakan menjadi 2-3 kali dalam sehari. Penurunan frekuensi pemberian pakan terjadi karena pada fase ini nafsu makan pada ayam petelur tinggi namun pertambahan bobotnya menjadi rendah. Pemberian pakan dapat dilakukan pada pukul 5-7 pada pagi hari, sore hari pada pukul 14-16, dan pada malam hari pada pukul 18 sampai pukul 21. Jumlah pakan yang diberikan pada pagi hari sebanyak 30-40% dan sebanyak 60-70% pada sore sampai malam hari. Kita masuk topik yang keempat yaitu mengenai organoleptik pada bahan pakan meliputi bentuk, aroma, dan juga warna. Baik, di sini sudah ada 3 jenis contoh bahan pakan yang biasanya digunakan untuk ternak unggas. Yang pertama ada dedak padi, lalu yang kedua ada jagung yang sudah digiling halus, lalu yang terakhir yaitu ada pur ayam.
Yang pertama yaitu dedak padi. Untuk warnanya sendiri berwarna kecoklatan, coklat muda. Lalu untuk teksturnya terasa kasar. Dan untuk aromanya wangi dan tidak temi. Lalu yang kedua yaitu ada jagung yang sudah digiling halus. Untuk warnanya sendiri berwarna kuning oranye. Dan untuk teksturnya kasar. Dan untuk aromanya wangi khas jagung. Lalu yang terakhir ada pur ayam. Untuk warnanya sendiri berwarna kuning kecoklatan, dan untuk teksturnya sedikit kasar, dan untuk aromanya beraroma amis. Kita masuk topik yang terakhir yaitu mengenai kebutuhan pakan pada unggas pada setiap fasenya. Menurut Rashaf 2004, kebutuhan energi untuk ayam fase starter atau umur 0-8 minggu yaitu berkisar 2.700 sampai 3.000 kcal per kilogram. Untuk fase grower atau umur 9-20 minggu yaitu berkisar 2.600 sampai 2.900 kilokalori per kilogram. Dari ayam layer umur 21 sampai 76 minggu berkisar 2.650 sampai 2.950 kilokalori per kilogram. Sumber karbohidrat antara lain yaitu jagung, beras, gandrung atau candal, dan juga bulgar. Yang kedua yaitu kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak dalam langsung untuk ayam telur fase starter yaitu sebanyak 4%, fase grower 5%, dan fase layer 5-6%. Sumber lemak antara lain pada kacang tanah, dedak halus atau dari pabrik, kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, dan juga tepung daging. Yang ketiga yaitu kebutuhan protein. Kebutuhan protein untuk ayam pada fase starter yaitu 20-22%, fase grower 14-16%, dan fase layer kurang lebih 18%. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kalsium dan juga fosfor. Pada fase starter, kebutuhan kalsium ayam petelur yaitu 1%. Untuk kebutuhan fosfornya itu 0,70%. Kemudian pada fase grower, untuk kebutuhan kalsiumnya yaitu 1%. Dan untuk kebutuhan fosfornya yaitu 0,60%. Sedangkan pada fase layer, kebutuhan kalsiumnya yaitu 2,50 sampai 3,50%. Dan juga untuk kebutuhan fosfornya yaitu 0,50 sampai 0,80%. Sekian penjelasan dari saya mengenai acara AMPAS. Semoga teman-teman bertambah ilmu pengetahuannya dan juga semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.